berjumpa kembali dengan channel YouTube Joko Pranoto. Kali ini kami kedatangan tamu saudara kita yang dari Jakarta. Ini nanti akan bercerita secara santai tentang kondisi kita masing-masing, kondisi desa, kondisi pribadi, kondisi pekerjaan. Mungkin kita berbicara santai saja, tidak terkonsep. Ini karena kebetulan kami ada kedatangan tamu kita dari Jakarta, Mas Budi Santosa. Ini nanti akan berbicara panjang. Yuk kita ikuti video ini. Yo, gimana ya Bud? Apa ini? Datang ke Jawa kapan? Kemarin pakai paklik nopo nih? Ya, Mas Budi dulu nyanyi apa? Supen ini paklik. Oh. Ngobrol ini kok nggih paklik. Paklik kan kalau pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya boleh, bahasa Jawa boleh. Pak Joko kan menurut informasi yang saya dengar itu di akhir tahun 2021 mengakhiri masa tugasnya. Terus otomatis kan kesibukan berkurang nih Pak Joko. Iya. Nah, hal-hal apa nih, kegiatan apa yang Pak Joko lakukan saat ini untuk menyiasati kekosongan waktu ini? Iya. Kebetulan saya terhitung 1 Desember 2021 mengakhiri tugas sebagai abdi negara, purna tugas alias pensiun. Alhamdulillah kami sudah mengabdi bagi negara dengan sehat walafiat, tidak kurang satu. Yang jelas biasa kita ada kesibukan di kantor, melayani Bapak Ibu guru, karyawan, melayani siswa, dan melayani tamu. Itu tugas sehari-hari. Jadi kesehariannya memang cukup sibuk. Kalau hari itu dihitung dengan waktu itu waktunya masih kurang. Iya. Karena yang namanya pelayanan itu kami orientasinya adalah pelayanan tak terbatas. Luar biasa. Kepada seluruh keluarga masyarakat. Setelah saya purna, jelas otomatis waktu berlebih, ya. Yang biasa berangkat jam 6, pulang jam 5. Sekarang saya tidak ada ketentuan waktu. Yang waktu banyak berkumpul dengan keluarga. Jadi kualitasnya untuk keluarga lebih dominan. Terus bagaimana cara menyiasati waktu yang banyak? Yang jelas waktu itu kami manfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama untuk ibadah. Ya, ibadah itu harus syukur bisa didengarkan, ikut haji. Amin. Waktu yang terluang lain lagi yang gunakan untuk kegiatan sehari-hari, membantu istri. Jangan salah Mas Budi, saya mencuci piring loh, gelas piring itu saya cuci. Itu dilaksanakan setelah pensiun atau? Ya, waktu sebelum terbiasa? pensiun itu saya laksanakan di malam harinya. Sebelum saya tidur, saya lihat masih ada piring kotor, gelas kotor, saya cuci. Setelah bangun pagi, istri sudah melihat semuanya bersih. Jadi mungkin bisa jadi suatu ini ya, strategi istri. Iya, mungkin bisa. Ternyata Pak Joko ini cukup peka ya terhadap kesibukan istri. Karena pekerjaan rumah tangga itu sebetulnya bukan apalagi dapur itu bukan pekerjaan istri ya, iya. Tapi pekerjaan ya semua anggota keluarga. Iya. Nah, kalau di masyarakat sendiri dengan kekosongan waktu ini, apa ada keterlibatan Pak Joko dalam mungkin dari struktur pemerintahan desa, ada terlibat di sana, ada kontribusi? Iya. Sampai saat ini saya memang tidak terlibat di struktur desa. Saya mantan ketua WD. Setelah itu tidak aktif lagi di pemerintahan.
tidak mengurangi aktivitas selaku warga masyarakat. Kami senantiasa bergabung dengan warga masyarakat, yaitu membaur, ikut meramaikan di pos ronda. Jadi setiap malam, kadang sampai malam pagi kita ronda, bersenang-senang di sana, bersendaguro. Ini untuk mengakrabkan kembali antara saya yang abdi negara menjadi abdi masyarakat. Dan kegiatan yang lainnya ya kita ngipuk-ngipuk bahasa Indonesia apa itu? Memelihara ya, atau melatih bahasa Indonesia apa? Menekuni kolam yang ada di rumah. Oh, ada kegiatan ini ya, melihara ikan. Karena kita di Jaban itu adalah daerah atau desa yang sumber airnya melimpah. Maka kita sebagai warga masyarakat harus cerdas memanfaatkan sumber alam yang melimpah. Ya. Salah satunya kita memelihara kolam. Kalau kolam dari Pak Joko sendiri ini kan sebetulnya posisinya ada di sebelah barat ya, atasnya. Iya, atas ya. Aliran sungai dari kali atau dari sumber lain? Dari sungai. Kami siasati untuk pengambilan air, kita menggunakan paralon ukuran 3 in ya Mas Daya ya. 3 in sepanjang ada 6 batang paralon ukuran 3 in. Kita mencari daerah tinggi sehingga air bisa mengalir ke kolam. Kalau hanya mengikuti aliran air, itu air tidak bisa masuk. Lewat aja ya. Karena kolam kita lebih tinggi daripada sungai. Maka kita cari dataran yang lebih tinggi lagi sehingga harapannya itu air langsung naik ke kolam. Kembali lagi tadi saya sempat dengar masalah program pos ronda. Nah, pos ronda ini kan kalau di desa-desa itu memang rutin diadakan atau setelah ada kejadian tertentu sehingga harus mengadakan pos ronda itu. Sebetulnya sih kegiatan ronda itu kegiatan lama. Selaku warga masyarakat memang ada kewajiban untuk melaksanakan keamanan lingkungan. Namun sempat vakum, tidak ada kegiatan lama sekali. Nah, kebetulan kemarin ada sampai hari ini mana ada pandemi COVID-19, warga masyarakat khususnya di RW 6 itu berolah pikir untuk mengadakan ya artinya untuk membangun pos COVID-19 yang dananya dari sumber daya masyarakat. Ada beberapa bantuan dari desa juga ada yang tadinya anggaran pembangunan pos itu hanya 5 juta karena ada bantuan dari pemerintah desa itu menjadi anggaran 5 juta itu sudah tertanggung oleh pemerintah desa. Jadi swadayanya lumayan cukup banyak tapi ya untuk digunakan yang lain. Iya, luar biasa ya. Jadi untuk mempererat ini ya kerukunan antar warga. Kita jangan lengah, jangan balik. Di sekitar kita kecuali ada pandemi juga ada penyakit yang lain yang perlu diantisipasi. Lebih tepatnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Kan kasihan masyarakat. Sudah pandemi, ekonominya jatuh, terus nanti tambah nanti ada penyakit masyarakat kan kasihan. Kalau dari segi ekonomi sendiri pada masa pandemi untuk bantuan saluran pendistribusian bantuan itu apakah secara intens atau bertahap atau bagaimana? Alhamdulillah dari pemerintah ini bantuannya ada banyak sumber, tapi saya kurang tahu. Mungkin istri saya tahu itu dari berbagai sumber. Ada yang menerima bantuan sembako, ada yang menerima
tas tunai, banyak sekali lah untuk membantu masyarakat di kala pandemi COVID-19 itu. Karena namanya pandemi ini kan dampaknya bukan hanya untuk orang yang memang notabene, mohon maaf, mungkin dari segi ekonomi kurang, tapi bahkan yang awalnya ekonominya ada pun juga kena dampaknya. Iya, betul. Kadang di satu sisi ketika bantuan datang itu yang merasa paling layak mendapatkan terkadang merasa kayak iri atau bagaimana. Kan mereka keluarga yang ada, padahal secara keseluruhan, secara umum dampak ini, pandemi ini Nah, semua. Ya, semua lapisan. Semua lapisan masyarakat. Nah, ini kan berarti perlu adanya pemahaman arahan dari gugus tugas ya. Yang ada di desa. Iya. Kalau melihat dari potensi-potensi yang ada di Desa Dagan ini ya luar biasa ya, terutama dari air ya. Iya. Selain dimanfaatkan untuk kolam ikan, apalagi nih? Ini untuk masyarakat Desa Dagan secara umum itu kan masyarakat kebanyakan berpenghasilan pertanian. Antara lain itu salah satunya dari persawahan, dari tanaman padi, tanaman jagung, dan kebutuhan yang lainnya lah. Ada mungkin yang nanam cabai dan lain sebagainya, kebutuhan masyarakat, sembako lah. Jadi air ini memang merupakan surganya air lah, surganya air. Nah, saya lihat itu bukan hanya melimpah ya Pak, iya, tapi melimpah, kualitas airnya itu jernih iya, gitu ya, iya. Jernih. Ya. Kalau lihat dari segi program pemerintah mengenai pariwisata, mungkin ada banyak potensi-potensi di Desa Dagan yang menjadikan wisata. Iya. Ini ada beberapa mungkin Pak dari Desa Dagan. Dulu waktu saya bergabung dengan pemerintah desa, waktu saya menjadi ketua BD, memang ada beberapa daerah atau lokasi yang dijadikan destinasi wisata. Salah satunya itu wisata air, ya, yang keberadaannya itu di lokasi peninggalan zaman Hindia Belanda, di Tanjrik itu, istilahnya Tanjrik, bendungan. Ya. Di sana akan dijadikan destinasi wisata untuk semacam tubing gitu. Alhamdulillah juga sudah mulai merintis masyarakat, sudah ada komunitas bagi penggemar tubing Harum Jeram. Sudah ada komunitasnya, tapi belum berani muncul, istilahnya belum potong tumpeng ya. Iya, secara resmi mungkin belum ya. Belum, tapi kegiatannya sudah. Mungkin yang lebih terlibat di sini anak-anak mudanya. Anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Ayo nyanyi Mas Budi. Ini pendatang baru dari Jakarta ini. Namanya Budi Santosa. Kenapa ada Santosa? Ini bisa karena dari zaman saya sekolah dulu Pak Joko, nama Santosa itu nggak pernah lepas ya. Ketika saya menuliskan Santoso, dituliskan di ijazah, bukan ijazah waktu itu ya, di absensi atau rapor itu pasti ada A-nya ya. Tapi ketika saya tulis Santosa, ditulisnya sebaliknya. Iya. Bahkan sampai ke identitas KTP itu sampai beberapa kali gonta-ganti. Ada salah ya? Iya, ada salah. Karena melihat dari tempat lahir saya, Santoso, saya asal dari Jawa Tengah. Ketika saya menunjukkan bahwa nama saya Budi Santosa, terdengarnya ini adalah orang Kulon ya. Orang Jawa Barat. Iya, orang Kulon. Jawa Tengah kok Santosa, Santoso. Iya. Rata-rata kan kok ya. Iya. Padahal secara akte Santosa. Jadi sampai sekarang pun dipakai terus. Santoso, Santosa. Ya. Itu nama kan doa. Betul. Santoso itu perkasa, buat Santosa gagah. Berarti gagah perkasa. Oh, gagah perkasa itu kuat. Budi itu perilakunya yang baik, yang menjadi tontonan warga masyarakat, itu menjadi tonggak kuat gitu.
Joko. Asli nama saya itu Joko. Nggak ada tambahannya. Nggak ada tambahan. Cuma Joko. Oh, yang ada imbuhannya itu Dulu gini ceritanya, ada sebuah riwayat ya. Orang tua saya itu 9 bersaudara. Anak pertama perempuan meninggal, anak kedua perempuan meninggal, anak ketiga hidup, anak keempat hidup, tapi semuanya perempuan. Dan saya kelima laki-laki. Maka orang tua langsung memberikan nama saya Joko. Joko itu lambang laki-laki. Perjaka ya itu. Laki-laki. Saking bangganya. Terus mbah saya juga seneng punya cucu pertama laki-laki. Karena yang lainnya baru perempuan itu. Terus mbah saya memberikan tambahan nama. Jadi Pranoto. Pranoto itu harapannya orang yang bisa menata diri, menata keluarga, menata semuanya sampai ke negara. Pranoto. Alhamdulillah saya di usaha negara juga menjadi abdi negara sebagai Kasubag Tata Wisata, sebagai menata di lingkungan kecil di sekolah. Sesuai dengan namanya. Bukan suatu kebetulan ya. Iya, bukan suatu kebetulan, itu Allah sudah, itu kan semuanya kita hanya menjalankan perintah Allah. Tinggal bagaimana kita mau menjemput. Iya, maka rezeki itu dijemput. Maksimalkan. Ya, bukan dicari tapi dijemput. Iya. Ayo kita sama-sama. Karena ada yang bilang kan, oh tenang aja, rezeki udah diatur. Iya. Mentang-mentang rezeki udah diatur, ya udah santai aja. Ada aja, ya mati. mati. Nyamuk saja itu yang kehidupannya terbang mencari rezeki. Ya. Dia tidak berdiam diri di satu tempat. Ya. Dia tetap mencari walaupun resikonya ada kematian. Ya kan? Iya. Itu resikonya berat sekali itu menyamuk itu. Tapi Allah itu sudah memberikan rezeki juga. Ya bagaimanapun cara, walaupun tantangannya di perjalanan itu cukup berat, tapi dia kadang diberi rezeki Allah. Tantangan pertama kan di hadapannya cecak. Ngomong lah, cecaknya matang loh. Predator. Nah, kita manusia juga kadang langsung tepuk kan. Itu sebenarnya nasibnya luar biasa nyamuk itu. Jadi yang Allah ciptakan pun meskipun di kita terasa itu mengganggu, tapi apa yang Allah ciptakan tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Dan semuanya ada tujuannya. Nah, nggak tahu nih kita bisa mengkajinya apa enggak. Tergantung kepada kita niatnya. Kalau hidup kita niat ibadah, itu semuanya terasa enak. Bukan jadi satu beban. Berhidup beban, pikiran jadi seakan-akan apa ya, terlalu ambisi ya. Kita itu saja. Ini Mas Budi kan di Jakarta. Ya. Orang bilang kan kehidupan di Jakarta keras. Ya. Kalau tidak bekerja keras juga akan mati kelaparan. Ini gimana ini Mas Budi? Ya, sebetulnya sih dimanapun kita hidup ya semuanya keras ya. Keras kalau intinya sih ketika kita mau bergerak, insya Allah rezeki itu pun juga akan mengalir dengan sendirinya. Bukan dengan sendirinya tanpa ada kita yang menjemput ya. Intinya kalau kita mau bekerja keras, insya Allah semua tercukupi. Ya, kalau dibilang keras ya mungkin karena dari segi ikhtiarnya mungkin belum maksimal. Kurang ya harus pandai-pandai mencari kesempatan. Begitupun juga sama hidup di pedesaan itu juga sama, ketika ya akan merasa keras juga kalau misalkan dia hanya berpangku tangan, mengandalkan saluran dari tetangga kanan kiri, ya sama saja. Tidak akan berkembang. Jadi harus terbiasakan memiliki jiwa mandiri ya. Jangan selalu mengharap bantuan atau
yang lainnya lah. Betul. Tetap harus jiwa kita harus keras Ya. untuk menghidupi keluarga, diri sendiri dan keluarga. Dan kalau bisa kita yang harus membantu. Betul ya. Sisihkan sedikit rezeki untuk para duafa. Nah, 2,5% rezeki kita adalah haknya mereka yang membutuhkan. Kadang apa yang kita terima Pak Joko ya, ya Pak Joko kan tiap bulan dapat ya penghasilan. Nah, ternyata setelah dipikir-pikir, 1 bulan gaji itu bukan rezeki kita loh Pak. Betul. Gitu. Karena sebagian besar yang kita gunakan ya untuk sekitar kita, yang kita nikmatin itulah rezeki kita. Iya. Ya kita bisa beli sesuatu, ya itulah rezeki kita. Tapi dari penghasilan yang tidak bisa kita nikmatin, yang kita alokasikan bisa untuk kebutuhan entah rumah tangga, entah untuk sekolah, untuk segala macam, itulah rezekinya Iya. orang-orang di sekitar. Kalau saya Mas Budi, gaji atau yang lainnya sebelum kami terima Ya. itu sudah dipotong 2,5%. Masya Allah. Ya, itu sudah dipotong 2,5%. Itu untuk membantu lah untuk keluar kita. Itu kotoran kita, itu sebenarnya kotoran sebenarnya. 2,5% itu sebenarnya kotoran, bukan. Karena itu tidak layak kita makan. Ya, itu hak orang lain sih. Itu tidak layak kita makan. Itu memang harus keluar. Itu alhamdulillah setiap bulan itu dipotong. Ya bukan dipotong lah. Memang saya dikeluarkan, tapi hanya terkoordinir. Terkoordinir oleh lembaga. Yaitu maksudnya di Basnas, Badan Amal, Zakat dan Sedekah. Infak dan Sedekah Basnas gitu. Tapi tingkat provinsi, belum tingkat nasional. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi ya, dan memberkahi keluarga saya, karena setiap bulannya itu memang sudah secara otomatis dipotong 2,5%. Itu memang bukan hak kita, memang harus dikeluarkan itu. Ya. Itu ibaratnya debu dah ya, Ya. yang harus kita bersihkan. Ya. Makanya kalau misalkan tidak secara otomatis dipotong, kadang aduh. Apa Iya. Jadi ya muncul aja kebutuhan yang lain-lain yang muncul sifatnya yang lain, ya. keinginan ya. Pak Joko mau bernyanyi? Mas Budi dulu, coba monggo Mas Budi. Saya udah lama nanya. Ini tamu, saya persilakan dulu. Tapi ayo nanti diminum dulu ini, diminum. Kopi. Ini mendoan buatan istri ini yang terpopuler. Tempe. Purbalingga kalau enggak makan mendoan itu katanya kurang kenyang. Berarti belum ke Purbalingga. Ke Purbalingga. Belum Abdul kalau belum makan mendoan. Iya. Yuk makan ya. Siap. Nih tak kita dulu. Oh. Ini latihan. Saya udah lama sekali enggak main gitar. Yaitu berarti saya dulu main gitar sejak usia SMA. Terakhir semalam. Latihan bergitar, karena dulu kan jarinya sampai ngapal itu. Sekarang udah nggak ngapal ya, dia kekuatannya cuma beberapa jam. Kalau dulu sudah satu hari bisa kuat. Mungkin satu album bisa. Ya, satu album bisa. Tapi cuma bisa-bisa aja lah, belum punya skillnya ada, tapi tidak biasa-biasa saja lah. Ini kami request lagu Terkenang Selalu dari album Ari Kusmiran. Mungkin para pemirsa YouTube channel Joko Pranoto, di sana sudah kami upload video dari kami tentang lagu Terkenang Selalu dari Ari Kusmiran. Tapi kami mencoba ini karena ada tamu dari Jakarta, ini bermain gitar, ya semampu saya untuk menyanyikan lagu ini. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Lanjut Pak Joko. Nyebut demam ke mendone. Ayo Lek. Waktu di senja dulu, mula aku bertemu
ragu beri cinta mesra pasti. Puas rasa di dada. Ini maaf ini kuncinya lupa ini ya. Kuncinya ketinggalan. Kuncinya ketinggalan. Tapi insya Allah itu lagunya itu. Mungkin kurang sempurnanya bisa lihat di YouTube sudah ada. Itu suara saya. Ya. Itu Mas Budi. Ya. Jadi untuk versi lengkapnya nanti bisa dilihat di channelnya Joko Joko Pranoto. Pranoto. Itu ada versi lengkapnya. Lagu Lagu terkenang selalu dari Hari Kusmerang. Hari Kusmerang tahun 90-an. Itu 90-an ya. 90-an ya. Ini saya lupa kuncinya karena udah lama tidak bukan gitar ini. Ini saya coba Mas Budi ini, tamu kita. Ini juga punya skill untuk bermain gitar. Saya persilakan kepada Mas Budi. Terima kasih. Tapi buat teman-teman semuanya, untuk yang ini nanti akan muncul di channel yang lain ya. Jadi untuk pertemuan kita mungkin untuk di video ini Iya. cukup dulu ya Pak Joko ya. Iya. Ya. Ya mungkin nanti kita bisa lanjut di Periode video berikutnya. selanjutnya. Baik teman-teman, Pak Joko terima kasih banyak Iya. sudah memberikan saya kesempatan untuk nyobain kopinya sama mendoanya luar biasa. Buat teman-teman kalau di luar sana yang di luar Purbalingga, jangan lupa berkunjung Purbalingga. Mampir ke sini. Mampir ke sini ke Desa Dagan, nikmati wisata destinasi. Tanya saja, rumahnya Pak Joko Pranoto semuanya udah kenal semua. Pak Joko Pranoto dari ujung gang Dari mulai Bobotcari sampai ke Dagan itu Dagan. sudah kenal semua. Luar biasa. Luar biasa. Famous sekali. Baik Pak Joko, kita akhiri buat teman-teman semuanya. Sehat selalu dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita yang dari Jakarta yang sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke rumah kami di channel YouTube Joko Pranoto. Jangan lupa, yang suka dengan video ini kurang afdol kalau tidak like and subscribe, dan lebih bermanfaat lagi kalau dikasih komen dan share ke teman-teman para pemirsa YouTube channel Joko Pranoto dimanapun berada. Kami doakan yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan video ini, yang subscribe dengan video ini, saya doakan ya Allah. Ini di hari Jumat, mudah-mudahan doa paling afdol dan diterima oleh Allah SWT. Kami doakan semuanya para pemirsa diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi panjang umur dan murah rezeki, dan dimudahkan dari segala urusan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.